Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akuntansi manajemen. Izin kami presentasikan tentang makalah analisis UMKM Liangan Coffee Shop. Untuk anggotanya terdiri dari saya sendiri yang pertama Farhan Susiawan, dan yang kedua ada Cici Medianingsih, ada Aprilia Retno Saswiranti, ada Mas Fuad Andrian, dan yang terakhir Muhammad Alvin Najah. Nah, untuk sebab yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Fuad. Silahkan Mas Fuad. Baik, untuk yang pertama adalah mengenai latar belakang dari perusahaan, di mana kopi Arabica memiliki nama ilmiah kopi Arabica, merupakan salah satu komoditas unggulan yang memiliki peluang dalam pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, kopi dari hasil perkebunan juga ekonomi Indonesia. Kopi Arabica dengan ciri-ciri yang beraroma wangi sedap, terdapat rasa asam yang tidak terdapat pada kopi Robusta yang terkenal pahit. Dengan melihat pangsa pasar dalam negeri, penikmat kopi di Indonesia cenderung lebih banyak, sehingga dengan hal itu menjadi keuntungan bagi para petani kopi. Banyak kopi ketika menjelang panen menimbulkan suatu permasalahan baru bagi petani. Hal ini dikarenakan harga kopi turun saat musim panen tiba. Adapun penyebabnya adalah cara pengolahan kopi oleh petani yang tergolong masih sederhana, yaitu kopi dipetik, dijemur, dan dijual, sehingga tidak ada inovasi dan perkembangan baru mengenai pengolahan biji kopi. Yang perlu dipahami oleh petani kopi adalah memunculkan suatu terobosan baru agar kopi yang dipanennya memiliki daya jual yang lebih tinggi. Dalam sektor perkebunan kopi, berbagai penghargaan atas kopi yang berkualitas diberikan kepada Kabupaten Temanggung, baik secara nasional maupun internasional. Pada sebagian besar daerah Temanggung, komoditi perkebunan kopi menjadi penopang perekonomian bagi masyarakat. Petani kopi di Temanggung juga sudah melakukan perubahan dalam hal pengolahan biji kopinya. Sebagian dari mereka mengolah biji kopi menjadi bubuk kopi dan dikemas secara menarik kemudian dijual. Hal ini merupakan satu perubahan yang mengubah pemasaran bubuk kopi terlihat lebih memiliki nilai ekonomis. Kemudian branding besar-besaran mengenai produk olahan biji kopi menjadi bubuk kopi Arabica yang siap jual dan kemasan yang lebih menarik dilakukan oleh pelaku bisnis. Branding itu mengarah kepada semua kalangan konsumen melalui platform digital, sosial media, maupun mesin pencarian Google. Dengan adanya perkembangan teknologi dan marketplace yang tersedia, memudahkan petani kopi maupun pelaku bisnis yang menggeluti untuk menjual produk mereka. Sehingga diharapkan petani kopi tidak hanya menjual hasil panennya yang berupa biji kopi, tetapi diolah menjadi tahapan yang menjadikan suatu produk unggulan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Farhan. Baik, untuk yang selanjutnya profil perusahaan. Nah, untuk nama usahanya sendiri yaitu Liangan Coffee Shop yang beralamatkan pada RT 1 RW 1 Liangan Boglosari, Ngetrijo, Kabupaten Temanggung. Nah, untuk produk yang dijual yaitu produk kopi atau bahan baku minuman. Proses produksinya tersendiri itu yang pertama panen biji kopi, selanjutnya pengelupasan kulit biji kopi, dan dilanjutkan dengan penjemuran kopi, lalu penggorengan kopi, proses yang selanjutnya itu roasting kopi, dan yang terakhir penggilingan kopi. Nah, untuk roasting dan penggilingan ini sesuai dengan request customer. Misal customer meminta untuk hanya di roasting saja, ya siap melayani untuk di roasting. Tetapi jika customer
merequest untuk sekalian digiling, ya perusahaan juga siap untuk mengeluarkan produk yang sudah digiling. Nah, untuk visi misinya, yang pertama itu visi menjadi perusahaan terkemuka dan inovatif dengan mutu terjamin di Indonesia. Untuk misinya, untuk yang pertama itu seluruh karyawan perusahaan bertanggung jawab atas pekerjaan masing-masing. Yang kedua, setiap elemen perusahaan melaksanakan dan memahami setiap tugasnya. Yang ketiga, selalu mengutamakan dan menjaga kualitas produk. Untuk yang selanjutnya itu memproduksi olahan kopi yang inovatif. Dan berusaha memberikan layanan terbaik kepada stakeholders dan konsumen. Itu yang terakhir, aktif dalam melakukan promosi terhadap khalayak ramai. Nah, untuk tujuannya itu yang pertama short term, yaitu menjadi perusahaan terbaik dalam inovasi produk kopi. Dan tujuan yang kedua itu middle term, untuk menjadi perusahaan yang terkemuka dengan dengan produksi inovasi kopi di daerah Temanggung. Untuk yang terakhir itu long term, yaitu menjadi perusahaan kopi yang inovatif dengan mutu tertinggung. Baik, untuk bab yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu tentang corporate strategy. Yang pertama, bagaimana cara perusahaan untuk memperoleh laba, yaitu perusahaan Leong Coffee merupakan perusahaan yang bergerak pada penjualan kopi. Perusahaan dalam memperoleh laba ialah dalam menggunakan low cost strategy, di mana metode ini digunakan perusahaan untuk memperoleh pangsa pasar dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan pesaing penjual kopi Arabica lainnya. Hal ini perusahaan menerapkannya dengan cara yaitu yang pertama, perusahaan memperoleh bahan baku yang murah, di mana perusahaan dalam memperoleh bahan baku ialah dengan cara memanen hasil kopi yang ditanam sendiri pada kebun perusahaan. Namun, ketika belum memasuki masa panen, perusahaan melakukan kerjasama atau mitra dengan pihak-pihak terdekat pengusaha, sehingga pengusaha mendapatkan biaya bahan baku yang lebih murah. Dan selanjutnya yaitu pengurangan biaya overhead untuk mendapatkan biaya produksi yang rendah. Perusahaan tidak banyak menggunakan dan menerapkan biaya overhead pabrik dalam penentuan biaya produksi. Pengurangan biaya overhead ini salah satunya yang diterapkan adalah tidak adanya perhitungan penyusutan barang atau aset tetap, tidak menyatukan biaya gudang dan biaya penyimpanan bahan baku. Oleh karena itu, biaya overhead diklasifikasikan oleh perusahaan berupa biaya overhead yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Sehingga, apabila terdapat biaya overhead yang tidak menguntungkan, maka akan dikurangi atau dieliminasi. Selanjutnya ialah dengan menggunakan metode penentuan biaya produksi, yaitu metode pesanan. Untuk meminimalisir pengeluaran dan melakukan manajemen persediaan, perusahaan dalam menentukan biaya produksi adalah dengan menggunakan metode pesanan. Maksud di sini adalah manajemen pesanan sendiri ialah dengan menggunakan dalam manajemen persediaan sendiri ialah dengan menggunakan metode pesanan. Nah, metode pesanan ini cukup efektif agar memperoleh perputaran laba yang maksimal, sehingga dalam pengadaan barang, perusahaan akan memperoleh bahan baku yang baru dan tentunya terjamin kualitasnya. Dan selanjutnya, yaitu jaringan pemasaran yang lebih murah. Perusahaan menerapkan pemasaran yang lebih murah adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa e-commerce, di mana tidak memerlukan biaya yang tinggi dalam melakukan pendistribusian produk, sehingga perusahaan juga melakukan kerjasama dengan beberapa konsumen agar dapat menentukan pangsa pasar yang lebih jelas.
Oleh karena itu, penentuan metode low cost strategy dapat mencapai dan mempertahankan keunggulan bersaing dengan biaya yang rendah, sehingga perusahaan akan memperoleh keuntungan dan kinerja perusahaan yang maksimal. Kemudian yang selanjutnya adalah penentuan biaya produksi. Nah, di mana penentuan biaya produksi oleh perusahaan Lian Coffee ini adalah menggunakan biaya produksi proses, karena dalam biaya produksi proses Lian Coffee ini menghitung biaya per unit produk yang termasuk di dalamnya ada bahan baku, overhead pabrik, dan tenaga kerja. Kemudian biaya per unit dihitung melalui pembagian biaya proses selama satu periode dengan unit yang diproduksi selama periode tersebut, dan kemudian biaya diakumulasikan berdasarkan proses atau departemen. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Cici. Mohon maaf untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya untuk subbab penyusunan anggaran. Nah, untuk jenis pengeluarannya, untuk yang pertama itu bahan baku, yaitu kopi. Sumber dananya dari modal sendiri sebesar Rp150.000. Untuk jenis pengeluaran yang kedua itu alat dan bahan. Nah, untuk yang pertama itu ada plastik kemasan 1,5 kg. Setiap 100 pieces itu dengan harga 120.000 yang diambil dari modal sendiri. Yang kedua ada plastik kemasan 1 kg dengan jumlah 100 pieces dengan harga 100.000. Dan untuk yang selanjutnya ada plastik kemasan 100 gram dengan harga 32.000. Sealer dengan harga 100.000, dan ada wajan dengan harga 57.000. Ada kompor harganya 85.000. Ada kompor gas, ada gas dengan harga 160.000. Dan yang terakhir ada karung dengan harga 10.000. Nah, untuk transportasi itu memakan bensin. Nah, dengan besaran 40.000 yang diambil dari modal sendiri. Nah, untuk yang lain-lain itu seperti roasting kopi per kilonya dengan harga 20.000 dan penggilingan kopi per kilonya dengan harga 10.000 yang diambil dari kas usaha. Nah, untuk penentuan anggaran sendiri itu berjumlah 1.143. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Prilly. Baiklah, yang selanjutnya adalah penentuan harga jual produk. Berdasarkan hasil observasi kami, perusahaan dalam menentukan harga penjualan produk ialah dengan mengetahui harga pasaran kopi Arabica pada saat ini, sehingga perusahaan tidak melakukan perhitungan sesuai dengan strategi akuntansi manajemen. Oleh karena itu, kami melakukan analisis terhadap harga jual produk perusahaan berdasarkan susunan anggaran yang telah disusun. Baik, susunan yang pertama adalah bahan baku, di mana biji kopi baik dipanen sendiri maupun hasil panen dari sewa sebesar 550.000 dari modal pengusaha sendiri. Nah, data tersebut kami peroleh berdasarkan data bulan Maret. Selanjutnya yaitu tenaga kerja langsung, di mana tenaga kerja langsung ini dibagi berdasarkan setiap departemennya, yaitu yang pertama yaitu ada proses pemanenan biji kopi, di mana dalam satu hari tenaga kerja dibayar sebesar Rp60.000 pada bulan ini mengalami panen selama 5 hari, sehingga menunjukkan BTKL sebesar Rp300.000.
Selanjutnya, proses pengelupasan kulit atau departemen pengelupasan kulit untuk tenaga kerja langsungnya dibayar sebesar 35.000 per 10 kg. Sehingga di bulan ini BTKL bagian ini adalah sebanyak Rp105.000. Selanjutnya, untuk jemur kopi ini, jemur biji kopi tidak ada tenaga kerja karena sudah include atau sudah masuk dalam proses pengelupasan kopi. Selanjutnya, yaitu pada departemen penggorengan atau bagian penggorengan memerlukan tenaga kerja langsung dengan biaya sebesar 30.000 per kilogram, sehingga pada bulan ini BTKL bagian penggorengan ialah sebanyak Rp90.000. Dan selanjutnya, untuk biaya tenaga kerja langsung, perusahaan melakukan dengan melihat jumlah unit pesanan, yaitu per kilo, di mana tenaga kerja langsung ini dibayar pada bagian produksi berupa penggilingan dan roasting kopi, sehingga berdasarkan penyusunan anggaran menunjukkan biaya tenaga kerja langsung sebesar 30.000 per kilo. Dengan demikian, untuk bulan ini BTKL-nya pada bagian ini yaitu sebesar Rp900.000. Nah, selanjutnya yaitu biaya overhead pabrik. Di biaya overhead pabrik ini, perusahaan tidak menghitung penyusutan aset tetap karena menerapkan metode low cost strategy. Oleh karena itu, biaya overhead pabrik perusahaan dihitung, salah satunya yaitu plastik kemasan ukuran 1,5 kg, di mana untuk setiap lembarnya itu 1.200, lalu kemasan ukuran 1 kg yaitu satu lembarnya yaitu sebesar 1.000, dan kemasan ukuran 100 gram yaitu Rp302 per lembar, serta adanya kantong karung sebesar 10.000 per lembar, di mana kantong karung ini memuat 25-30 kg. Namun, jika penulis menelusuri lebih lanjut, biaya overhead pabrik perusahaan untuk 1 kg kopi Arabica adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya gas yang digunakan dalam 1 bulan yaitu Rp160.000. Maka rata-rata per bulan yaitu menghasilkan 30 kg produk, sehingga biaya gas per kilogram ialah sebesar Rp5.333,33. Lalu untuk biaya penyusutan aset tetap sendiri, di sini kami tanpa mencantumkan nilai residu, yaitu di mana per bulannya untuk mesin silar pada umur ekonomis 8 tahun dengan harga perolehan yaitu Rp100.000 dan biaya penyusutan itu biaya penyusutannya itu sebesar Rp1.041,66. Dan selanjutnya, wajan dengan umur ekonomis 3 tahun dengan harga perolehan yaitu Rp57.000, maka biaya penyusutannya yaitu Rp1.583,33. Lalu untuk kompor sendiri, umur ekonomis kompor yaitu 5 tahun dengan harga perolehannya yaitu Rp85.000, maka biaya penyusutannya yaitu dalam 1 bulan sebesar Rp1.416,66. Adapun biaya total dari keseluruhan biaya penyusutan aset tetap yaitu sejumlah Rp4.041,65. Nah, sehingga total untuk biaya overhead produksi selama 1 bulan yaitu sebanyak Rp200.041,65 untuk pengemasan 1 kg produk. Dan selanjutnya, biaya distribusi produk. Dalam melakukan pemasaran, perusahaan menggunakan e-commerce untuk meminimalisir pengeluaran. Namun, terdapat konsumen yang memilih untuk meminta pengantaran produk ke tempatnya. Adapun biaya yang ditetapkan untuk
distribusi berupa transportasi yaitu sebesar Rp40.000 di bulan Maret dan biaya lainnya sebanyak Rp25.000. Selanjutnya, untuk perhitungan harga pokok produksi, berdasarkan hasil observasi kami, penyusunan anggaran menghasilkan 30 kg produk, di mana bahan bakunya adalah Rp750.000 dan tenaga kerja langsungnya adalah 1.395.000 dan biaya overhead pabriknya adalah 204.041,65. Adapun harga pokok produksinya adalah 41,65 Mohon maaf sebelumnya, pada penentuan harga jual produk, pada biaya bahan baku itu seharusnya 750. Oke, selanjutnya untuk harga pokok produksi sendiri yaitu menunjukkan sebanyak 78.301,39 untuk 1 kg produk. Perhitungan harga pokok produksi yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan harga jual produk. Berdasarkan hasil observasi, perusahaan menjual produknya dengan laba yang diinginkan perusahaan adalah sebesar 40 kg. Mohon maaf, 40.000 per kilogram. Dalam mengetahui seberapa besar biaya yang mampu menutup biaya perusahaan untuk memperoleh laba, maka penulis menggunakan pendekatan markup untuk mengetahui persentase yang dibebankan pada biaya dasar, termasuk laba yang diinginkan perusahaan, serta biaya yang tidak tercantum sebagai biaya produksi. Berikut perhitungannya. Yang pertama, perhitungan biaya markup. Untuk biaya non produksi sendiri yaitu sebesar Rp65.000. Ini didapatkan dari biaya distribusi produk. Selanjutnya, laba yang diharapkan dengan cara 1.200.000 dihitung berdasarkan 30 kg biji kopi dikali dengan 40.000. Nah, biaya non produksi ditambah dengan laba yang diharapkan menghasilkan jumlah sebesar Rp1.265.000. Maka harga pokok produksi yang sebesar Rp2.349.41,65 dibagi dengan jumlah yang ada, maka akan menghasilkan persentase markup sebesar 53,85%. Dan selanjutnya untuk perhitungan harga jual, di mana harga pokok produksinya yaitu sebesar Rp2.349.41,65 dan untuk markup sendiri dengan cara mengetahui yaitu 53,85% dikali dengan Rp1.265.000, maka menghasilkan sebesar 681.202,50. Nah, hasil tersebut dijumlahkan dengan HPP, maka hasilnya yaitu sebesar Rp3.244,15,15. Nah, untuk yang dihasilkan yaitu sebanyak 30 kg, maka harga jual per unit yaitu seharusnya Rp108,14. Dan demikian, dari perhitungan ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu menjual harga produk sebesar 101,814 per kilogram untuk memenuhi keinginan memperoleh laba sebanyak Rp40.000 dan dapat menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan. Baik, selanjutnya tentang bab 3, manajemen perusahaan. Pertama akan membahas tentang evaluasi kinerja perusahaan. Jadi evaluasi kinerja dari perusahaan Liangan Coffee dinilai berdasarkan 4 perspektif,
yaitu yang pertama tentang perspektif finansial. Perspektif finansial kinerja liangan kopi sudah dikatakan baik, dapat dikatakan baik karena pemasukan dari liangan kopi lebih besar daripada pengeluarannya. Hanya saja liangan kopi tidak menentukan target sesuai dengan apa yang dipesankan oleh konsumen. Maka untuk pemasukannya dapat menurut dari seberapa banyak kopi yang dijual. Lalu yang kedua tentang perspektif customer. Perspektif customer di kinerja liangan memiliki perspektif customer yang baik. Nah, perusahaan memiliki mitra usaha yang sering melakukan pesanan kopi melalui mitra. Nah, ini dilihat bahwa konsumen yang ditargetkan perusahaan dapat terpenuhi. Namun, belum ada pengukuran kinerja yang khusus untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggannya. Lalu yang ketiga tentang perspektif internal bisnis proses. Perspektif internal bisnis proses kinerja liangan kopi masih dikatakan belum sempurna karena dapat dilihat dari menu yang dijual tidak memiliki inovasi baru atau hanya menjual kopi original saja. Lalu yang keempat tentang perspektif learn and growth. Jadi perspektif learn and growth kinerja liangan kopi sudah dikatakan cukup baik. Hal itu dapat dilihat dari tercapainya target-target yang sudah ditetapkan oleh liangan kopi, dan juga jika dilihat dari faktor utamanya seperti SDM yang tidak memerlukan banyak SDM, maka dari hal tersebut dapat lebih mudah untuk berkoordinasi. Sistem yang digunakan dan prosedur dapat berperan dalam pertumbuhan jangka panjang liangan kopi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh ya. Baik, selanjutnya adalah pengelolaan persediaan. Pada pengelolaan persediaan bahan baku merupakan salah satu roda pergerakan terpenting dalam bisnis kedai kopi. Dari inventarisasi inilah menu makanan dan minuman dapat dibuat untuk melayani pelanggan. Melalui inventory ini pun perusahaan juga bisa mengetahui menu apa saja yang paling banyak dipesan dengan cara mengecek jumlah stok persediaan bahan baku. Mengingat pentingnya fungsi pengelolaan stok bahan baku bagi bisnis kedai kopi, untuk itu perusahaan harus mengelolanya dengan baik dan sistematik. Operasional bisnis dapat berjalan dengan lancar. Pada perusahaan liangan kopi ini mengolah kopinya dan menanam kopi di kebun. Apabila perusahaan liangan kopi kehabisan persediaan, maka perusahaan itu sendiri yang menebang kopi milik orang lain. Dengan kata lain, perusahaan melakukan sewa lahan kopi yang siap panen. Hasil observasi yang penulis lakukan dengan perusahaan mengenai persediaan barang tersebut, penulis menganalisis bahwa perusahaan memperlakukan manajemen persediaan dengan secara JIT atau just in time. Hal ini dijelaskan oleh pengusaha bahwa ketika perusahaan telah mengalami stok yang menipis, maka perusahaan akan melakukan produksi lagi. Dengan ketika bahan baku yang kopi tidak mencukupi, maka perusahaan akan melakukan kerjasama dengan mitra perusahaan guna memperoleh bahan baku yang murah dan dapat diestimasikan waktu panennya, sehingga permintaan oleh pembeli dapat terpenuhi secara tepat waktu. Selain itu, perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan melakukan pengendalian terhadap kualitas total. Selanjutnya yaitu pertimbangan masalah lingkungan. Pada UMKM liangan kopi dalam menjalankan kegiatan memperoleh hasil produksi, tentunya memiliki limbah yang tidak dapat dijual ke pelanggan. Salah satunya limbah yang dihasilkan dari usaha ini adalah kulit kopi. Setelah proses pengelupasan, kulit kopi disingkirkan dari bijinya dan dikumpulkan jadi satu. Agar kulit kopi ini tidak menjadi limbah, maka perusahaan memanfaatkan kulit kopi sehingga kompos atau pupuk bagi tumbuhan. Pemanfaat kompos ini perusahaan mengaplikasikan kepada tumbuhan di sekitar rumah dan juga dijadikan pupuk untuk kebun kopinya sendiri. Dengan demikian perusahaan dalam
dapat memanfaatkan kulit kopi yang dapat digunakan untuk memiliki nilai pengganti. Berdasarkan hasil observasi, perusahaan tidak membebankan biaya lingkungan karena perusahaan dapat memanfaatkan limbah yang tidak memiliki nilai menjadi limbah yang bernilai, di mana perusahaan hasil pengolahan limbah tidak menimbulkan biaya keuntungan lingkungan seperti adanya pemasukan daur ulang. Hal ini dikarenakan hasil limbah kulit kopi tidak dijual, melainkan dimanfaatkan perusahaan sendiri. Oleh karena itu, perusahaan tidak melakukan kesalahan terhadap laporan keuangan lingkungan karena perusahaan menggunakan bahan baku yang aman dan organik, sehingga limbah yang dihasilkan merupakan limbah yang baik bagi lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, Liang Coffee dalam menentukan biaya produksi yaitu menggunakan biaya pesanan. Yang kedua, perusahaan dalam memperoleh laba menggunakan metode low cost strategy. Yang ketiga, dalam penentuan harga penjualan produk Liang Coffee ialah dengan mengetahui harga pasaran kopi Arabica pada saat ini. Namun, kami telah melakukan sebuah analisis. Dan selanjutnya, perhitungan dari harga pokok produksi digunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan harga jual produk. Dan selanjutnya, yang terakhir, limbah dari Liang Coffee memiliki manfaat pada lingkungan karena bermanfaat sebagai pembuatan pupuk dari limbah kopi. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mas Fuad. Nah, setelah kita menyimpulkan dari UMKM Liangan ini, dari kelompok kami mempunyai saran untuk UMKM tersebut, yaitu sebagai perusahaan yang masih dalam tahap berkembang, sebaiknya mulai melakukan perencanaan keuangan guna mengetahui keuangan perusahaan, di mana dengan hal tersebut perusahaan kondisi bisnisnya guna mengetahui kinerja perusahaan terhadap proses produksinya agar memperoleh keuntungan yang maksimal. Seperti itu. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.